Selamat datang lagi, kembali lagi di podcast Dokter Gigi. Mana suaranya? Banyak ini pendukung-pendukung di sini. Banyak nih hari ini. Wow, hari ini keadaan sehat semua dokter-dokter? Luar biasa. Luar biasa. Bulan Juli luar biasa. Hari ini kita mau bahas apa sih dokter? Cabut gigi. Oke. Topik yang paling sering orang sering bahas, pasien sering Pasien pengen cabut gigi lah istilahnya gitu kan. Gigi. Kita hari ini ada siapa di sini? Dokter Jonathan. Boleh perkenalkan diri sendiri? Nggak usah. Nggak usah. Jadi Dokter Jonathan ini ya, di DOR ini sebagai dokter gigi Biasanya khususnya untuk cabut gigi. cabut gigi. Gitu. SPC berarti? SPC ya. Ini Spesial. Ini beda. Nggak ada yang punya, cuma dia doang. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya cabut gigi, gitu Ya, loh. cabut gigi. Oke deh. Jadi kebanyakan case pasien-pasien datang nih sakit gigi. Gila dok, gigi gua sakit banget. Iya. Pengen dicabut. Tolong dong, itu gimana dok? Biasanya langsung dicabut kah atau gimana? Boleh dijawab? Jadi gini, kalau pasien datang tuh kita pasti pengen, aduh dokter sakit gitu kan, mau dicabut katanya. Ya kita lihat dulu giginya tuh apa yang mau dicabut, yang bikin sakit tuh apa. Kalau gigi utuh, yang bolong cuma seperempatnya doang. Terus ya karena dia bolong tuh karena sakit, karena si giginya bolong. Nah itu jangan dicabut, apalagi masih kencang tidak ada goyang. Biarkanlah kita tambal, kita restorasi, kita serahkan pada ahlinya. Nah dokter Jojo dan dokter Dani gitu. Jadi kalau tinggal sisa akar, nah itu kita baru. Dok, gini dok, kan kita orang awam ya ibaratnya ya, kita nggak tahu ini sisa akar tuh segimana sih? Gigi itu terdiri dari dua bagian, atas dan bawah. Atasnya mahkota, bawahnya akar. Nah kalau mahkotanya udah hilang semua, yang tadi udah bilang udah plus hilang semua, tinggal akarnya doang. Itu kita cabut. Itu karena udah nggak berguna buat apa? Buat ngunyah nggak bisa. Yang ada malah dia membuka saluran untuk kuman bisa masuk dalam saraf gigi. Nah itu makanya kita cabut. Itu nggak bisa ditambal tuh. Effortnya lebih banyak, lebih sulit mempertahankannya daripada mendingan dicabut. Bisa aja ditambal, cuma mungkin ada keberhasilannya juga berkurang, jadi mendingan kita cabut aja. Kita ganti dengan protesa lainnya, gitu. Terus kemudian kalau misalnya gigi yang sehat, mahkotanya masih ada, tapi dia goyangnya parah banget, derajat 3 biasanya. Goyang banget. Kita ngomongnya derajat 3. Nah itu kita mau nggak mau ya kita cabut. Karena kalau kita kencengin atau kita splinting atau kita istilahnya kita buat kencang lagi tuh akan tingkat keberhasilannya juga rendah. Jadi mendingan ya udah kita cabut gitu. Sebelum pencabutan biasanya apa sih yang harus dipersiapkan pasien? Tindakan? Iya pasti kalau cabut kan ada obat bius masuk ya. Obat bius masuk itu pasti ada berhubungan dengan tensi darah. Gitu. Makanya kita pastikan tensi pasiennya normal dulu, dilihat dengan umurnya, kondisi kesehatan tanda vital lainnya. Anamnesis jangan lupa, penyakit penyertanya ada atau tidak, kemudian sedang minum obat-obatan rutin atau tidak, itu paling penting sih. Tapi dok, misalnya nih mbah saya sakit giginya, ternyata mbah saya tuh diabetes, gimana ya dok? Oh gitu. Kadang-kadang kan ada tuh yang banyak, yang kayak gitu ya. Kalau boleh sih ada di klinik tuh disediakan yang namanya alat cek gula darah sewaktu, kemudian kolesterol dan sebagainya, dan tensi udah pasti dong gitu. Nah tujuannya supaya apa sih? Supaya kita tahu itu kondisinya bagaimana si pasien. Kalau misalnya gula darah itu hubungannya dengan proses penyembuhannya biasanya. Jadi kalau gulanya tinggi tidak terkontrol, lebih baik konsul dulu ke dokter umum. Minum dulu obat diabetes supaya nanti pasca pencabutan pasiennya tidak sengsara istilahnya gitu. Jadi penyembuhannya cepet ya, sebelum 1 minggu udah oke nih. Nah gitu intinya. Tensi juga gitu, hubungannya apa sih kalau pada saat itu? Nanti kalau misalnya tensinya tinggi, darahnya terlalu banyak, jadi mengganggu proses pencabutan. Pasiennya nggak nyaman, giginya keluar, dokternya jadi jelek namanya nanti, gitu. Iya. Terus dok nanya lagi nih, ini biasa ya. Biasanya kan ada orang yang cabut gigi itu trauma. Yes. Tapi datang amit-amit nih ke DOR, bukan amit-amit ya gimana kita nggak ada yang tahu ya. Ada pasien datang ke DOR, tapi giginya emang harus dicabut, tapi dia trauma, itu gimana dok ngadepin pasien seperti itu? Nah itu dia. Dokter gigi itu identik dengan jasa. Dokter gigi itu pelayanannya, servisnya masing-masing, individual. Dokter Dani dengan dokter saya, treatment pasien juga beda. Dengan dokter Jojo ke pasien juga beda. Makanya dari itu
masing-masing punya gayanya sendiri. Meskipun dulu pernah punya trauma dengan dokter gigi lain, dokter gigi lainnya akan membantu untuk memulihkan trauma tersebut. Mantap banget ya. Gitu. Ya, kita bangun dulu chemistry-nya, ngobrol dulu. Kalau udah cocok baru kita lakukan. Bapak siap? Dokter siap, pasien juga siap. Itu koordinasi kerjasama antar keduanya. Nice. Gigi itu dijamin keluar. Oke dok, nanya lagi nih dok. Jadi kalau misalnya nih ada pasien udah siap nih, udah ready, gue ready nih mau dicabut. Pas disuntik pertama, kok nggak kebas-kebas ya? Oh, Itu biasanya penyebabnya gimana? Apa dok? iya mungkin tekniknya kurang baik, jadi atau lagi kondisinya lagi meleset, jadi buka mulutnya agak susah, makanya ya disuntik lagi aja. Tapi kan kita tahu maksimalnya berapa. Nah, kalau udah maksimal udah nggak ini juga ya berarti mau nggak mau dipulangkan dulu, jangan dipaksakan. Ya. Nah, dari setelah suntik kan dites juga kiri dan kanan. Oh, nasi jalan nggak nih? Gitu. Ada tanda-tanda klinisnya nanti. Kalau jalan ya baru kita eksekusi. Kalau nggak jalan ya jangan dipaksakan eksekusi. Pasiennya kesakitan. Yes. Gitu. Terus habis pencabutan nanti gimana pasiennya? Apa yang perlu diperhatikan juga? Iya proses pencabutan pasti itu kan pasti lagi berdarah ya. Kita kontrol dulu perdarahannya. Nah dari situ pakai tampon, kemudian nanti di situ ada obat-obat gel untuk mendukung menghilangkan rasa sakitnya. Nah dari situ baru kita instruksi ke pasien apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Contoh hal paling sederhana adalah kita kasih instruksi untuk kasih yang dingin-dingin. Makanan yang biasa aja tuh yang dingin-dingin. Jangan yang panas-panas justru. Karena kalau panas-panas cenderung menimbulkan pendarahan lebih lagi gitu. Makanya Jadi susah berhenti gitu darahnya. iya gitu ya. Apalagi kan anak-anak kan. Anak-anak nih contoh habis cabut gigi susu. Dia dikasih yang dingin-dingin. Oh, es krim dong, Dok. Oh, jadi malah seneng, malah suka sama dokternya. Nggak usah disuruh datang lagi dokter gigi, dia udah minta. Dokternya enak gitu. Fun ya? Fun. Itu salah satu contoh instruksinya. Instruksinya. Kalau mau lengkap datang ke door dong. Waduh. Gitu dong. Pokoknya di sini painless cabut di sini. Nanti kita buktikan ya. Boleh datang ya di tes sama dokter Jonathan. Oh iya, SPC. Spesial. Cabut. Ada lagi nggak? Bingung nih. Udah luar biasa banget, informatif. Cukup ya kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang biasa tuh udah jawab Udah ya. tercover dengan baik oleh Dr. Jonathan. Nanyanya satu kalimat, jawabannya Panjang. Jadi pastinya fans of Adore tuh udah ada gambaran bagaimana untuk mencabut gigi gitu loh, karena informatif sekali Dr. Jonathan. Terima kasih loh dokter. Ada yang mau ditambahkan Dr. Jonathan? Enggak. Pesan dan kesan gitu loh. Oh, pesan kan kesan. Ya jangan takut, jangan trauma kalau cabut gigi. Ya pasiennya tadi saya udah sampaikan sih pesan dan kesan. Cabut gigi itu koordinasi, kooperasi antara pasien dan dokter. Dokternya siap, pasiennya siap, insya Allah giginya keluar. Amin, luar biasa. Gitu. Terima kasih para software. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat sehingga bisa menimbulkan rasa-rasa keingintahuan lagi tentang dunia kedokteran. Dan jadi nggak takut pasti. Betul. See you on the next episode. Bye. Bye.